Canda aja Bapak ya. Silakan kalau mau komen ya komen ya, kalau ini tidak ngaruh Bapak lihatnya di Adlink ya. Karena di Adlink itu nanti akan terlihat progres Anda menonton atau tidak. Kalau Anda nontonnya hanya dipercepat ya, di skip ataupun tidak sampai 100% itu biasanya tidak terhitung ya. Tapi kalau Anda nontonnya sampai habis ya, itu akan terhitung lumayan ya untuk mempercepat Anda tidur ya. Kalau Anda susah tidur dengan suara Bapak, insya Allah 15 menit itu tidur ya. Biasanya mahasiswa itu kan seperti itu kan, kalau lihat drama Korea bisa sampai jam 5 subuh kan tidurnya, atau main game itu jam 5 subuh. Tapi kalau belajar itu 15 menit langsung kan tidur kan tiba-tiba. Nah, spektrum panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan sistem fotografi sekarang ini nih ya. Di sini panjang gelombangnya sekitar 0,3 sampai dengan 0,8 mikrometer. Jadi kamera HP Anda itu ya, ataupun kamera DSLR atau pocket mini itu 0,3 sampai dengan 0,8 mikrometer dan sensornya satu ya di dalam situ. Nah, jadi rekan-rekan itu tidak perlu mengkompositkan, sudah jadi kan. Nah, tapi ada keunggulan dan kelemahannya karena memang tujuannya berbeda. Kalau fotografi kan untuk mendapatkan foto ya, untuk dilihat nilai estetikanya. Nah, kalau kamera multispektral itu untuk digunakan ilmu pengetahuan. Jadi bisa dianalisis lebih dalam ya. Kalau dia kameranya satu, itu hanya melihat hanya visual saja. Panjang gelombangnya itu tidak bervariatif. Ya, tapi kalau dia banyak salurannya, banyak bandnya dan panjang gelombangnya itu variatif ya, itu kita bisa mendeteksi objek apapun ya untuk keperluan apapun ya. Implementasinya banyak di Anda pertanian bisa melihat kesehatan, kerapatan tanaman, kelembaban tanah ya, tidak perlu turun-turun lagi ya. Meskipun nanti ada yang namanya ground check tetap ada, tapi itu di beberapa titik ya, tertentu saja. Jadi tidak semua. Lumayan kan kalau Anda disuruh ngecek kelembaban tanah di satu desa balon hijau ini saja ya. Ya. Kalau Anda harus turun ke lapangan cek satu-satu tiap 20 meter, capek tidak kira-kira? Capek ya. Nah, dengan bantuan ini kamera multispektral ataupun citra satelit ya yang menggunakan kamera multispektral, kerjaan Anda lebih mudah ya. Nah, itu mau baru kelembaban tanaman ya. Kalau misalkan Anda bekerja di sawit ya, nanti selain menggunakan citra satelit, rekan-rekan bisa juga menggunakan fotogrametri atau foto udara menggunakan drone pesawat ya. Itu kan sudah ribuan hektar luasannya ya. Nah, drone pesawat itu harganya kalau tidak salah 1M, hampir 1M. Ya, mahal, tapi daya jelajahnya tinggi. Cara terbangnya lucu. Kalau drone kan biasanya dia vertikal ya. Nah, kalau yang drone pesawat yang teknologi zaman dulu itu terbangnya main lempar kayak gini, ditangkapnya pakai jaring. Kalau mau nge-landing dia ditangkap pakai jaring untuk landingnya. Kalau take off-nya main lempar. Tapi kalau drone yang zaman sekarang itu dia bisa vertikal ininya, landing dan take off-nya. Jadi lebih mudah. Nanti kalau yang tertarik, nantilah ya. Kalau tertarik kita ini kan, Bapak tidak tahu ya, yang drone ini masih baik nggak, drone pestisida Anda itu? Ya kalau masih bisa kan kita main-main kan, nyemprot nyemprot pestisida kan. Spektrum panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam sistem multispektral dan scanner itu panjang gelombangnya segini ya. Nah, UV ini ada di sini, kadang masuk kadang tidak ya, di ke dalam bumi. Kalau masuk kena Anda bisa kena kanker kulit ya. Kalau yang di atas 14 mikrometer yang ini ya, dari sini ke sini
Nah, ini dia bisa masuk ke ke dalam bumi. Tetapi apa namanya? Kekuatan gelombangnya lemah. Dia panjang gelombangnya tapi lemah, ya. Nah, ini adalah representasi ataupun pantulan ya daripada apa namanya? Gelombang yang ada di dalam permukaan bumi ya. Nah, sorry, bukan yang dipantulkan ya, tapi yang ditransmisikan. Nah, di panjang gelombang 300 terahertz ini, nah ini ya. Nah, di bagian water vapor and carbon dioxide absorption. Jadi di apa namanya penyerap karbon dioksida seperti tanaman ini bisa ditangkap atau ditransmisikan dengan lebih jelas ya. Ini penyerapan daripada oksigen ya. Nah, di sini panjang gelombangnya. Nah, kemudian kamera multi saluran menggunakan sistem optik terpisah dalam pengumpulan datanya ya. Namun tadi ya yang Bapak bilang sensornya beda-beda ya. Kemudian namun data capture dan data storage-nya secara kimiawi. Nah, ini secara kimiawi ini zaman dulu ya. Zaman dulu itu menggunakan yang Anda kenal sekarang dulu itu masih kenal nggak film kamera? Anda masih tahu nggak generasi Anda ini? Masih? Masih apa enggak? Masih? Ya, digulung hitam putih warnanya. Tahu enggak? Kalau sekarang kan dia berbasis digital ya, disimpan di dalam hard disk ataupun tempat penyimpanan yang berbasis optik ya. Optik itu hard disk. Ada yang berbasis sirkuit kayak SSD. Penyimpanannya di situ sekarang. Nah, kalau dulu itu dia menggunakan ini seperti Landsat 1, 2 dan 3 itu dia menggunakan tadi hasil apa namanya gulungan ini foto film. Nah, ini aja ya pengetahuan bagi Anda saja. Nah, di foto film itu sebenarnya foto film itu dia ada beberapa apa namanya beberapa ini ya lapisan ini ya. Ini adalah lapisan yang menangkap gelombang biru. Ini ada raksa halida. Ini yang gelombang hijau. Ini gelombang biru. Nah, ya cara kerjanya seperti ini. Yang apa namanya untuk yang ini ya di kamera ya. Tapi kalau yang di ini terpisah ya lapisannya. Kalau yang zaman dulu. Nah, di lapisan ini dia hanya menangkap gelombang atau bereaksi dengan gelombang biru. Kalau misalkan kena sinar matahari, dia hanya bereaksi untuk gelombang biru. Di sini raksa halida ini untuk menahan gelombang biru karena gelombang biru itu kuat ya, panjang gelombangnya pendek tapi kuat ya. Nanti takutnya akan merusak lembaran yang hijau ini. Nah, ini untuk memblok yang biru tadi ya, gelombang biru. Jadi tidak ditransmisikan ke sini. Sedangkan yang ini bereaksi dengan gelombang hijau, yang ini bereaksi dengan gelombang merah ya. Nah, kalau di ini kan, sehingga kalau Anda lihat ya bagi yang tahu itu akan tampak foto Anda. Misalkan nanti kelihatan foto Anda. Seperti itulah cara kerjanya secara kimiawi. Nah, kalau salurannya beda-beda, dia hanya di satu lapis ini saja dipisah-pisah. Nanti hasilnya itu disiam, ya, disiam itu di scanner, kemudian dikirimkan ke bumi. Nah, itu
teknologi zaman jadul dulu ya. Anda juga belum lahir, Bapak juga belum lahir. Saking jadulnya kan. Nah, sekarang itu dia berbasis digital ya. Digital dia menggunakan bit ya, 0 dan 1. Jadi gambar ataupun foto di setiap saluran itu hanya tersimpan dalam data digital, data yang terkecil itu 01010101, data biner ya. Pernah dulu kan belajar kan dari angka 12 itu dipecah jadi angka biner 010101 itu bagaimana kan? Nah, seperti itulah tempat penyimpanannya. Nah, kemudian ditransmisikan ke stasiun di bumi dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya. Nah, jika misalkan gelombangnya tinggi itu 1 ya, gelombangnya rendah itu 0. Jadi seperti itu. Nanti ditangkap oleh stasiun yang ada di bumi. Panjang gelombang ini membawa informasi ya. Sehingga dapatlah nanti diolah kembali, dapat di bumi diolah kembali, dapatlah foto atau di setiap saluran. Nah, jadi panjang gelombang yang tinggi misalkan itu informasinya 1, panjang gelombang yang rendah, gelombang yang rendah maksudnya di sini yang bawah itu 0. Nanti dia bermain di panjang di gelombangnya. Perak Halida ya, bukan Raks ya. Iya, silakan. Nah, ini perbandingan antara proses foto ataupun fotografik ya versus elektronik. Yang ini yang menggunakan kimiawi, ini yang menggunakan elektronik ya, maksudnya yang digital tadi. Nah, di sini data capture-nya diambil dengan perak halida ya, bukan raksa halida, perak halida. Fungsinya untuk menahan gelombang biru tadi, jangan sampai nanti kena lapisan yang hijau dan merah nanti bereaksi. Sehingga informasi yang ditangkap itu tidak akurat ya. Jadi foto Anda ini yang sebenarnya ini adalah badan Anda ini berwarna biru ya, berubah jadi berwarna hijau, berubahnya jadi warna biru baju Anda. Nah, itu kan tidak mungkin kan? Nah, itu kenapa? Karena bisa jadi gelombang birunya itu merusak si lembaran hijau dan merahnya. Sedangkan ini yang secara digital ya, dia menggunakan solid state. Solid state itu seperti piringan di hard disk itu ya. Untuk menampung ataupun menangkap si informasinya ya. Nah, kemudian untuk penyimpanan ini menggunakan photographic film ya. Kalau yang zaman dahulu yang menggunakan kimiawi, yang ini kemudian dikirimkan ke bumi ya. Nah, maksudnya ke stasiun di bumi. Sedangkan ini menggunakan ada yang magnetik tadi yang pakai seperti hard disk. Ada solid state itu modelnya kayak SSD ya. Nah, manipulation datanya itu ini menggunakan reaksi kimia, ini menggunakan proses foto digital ya, perbandingannya. Nah, transmisi datanya ini seperti mail, delivery, service ya, atau fax ya. Sedangkan ini menggunakan telemetri, telepon lens atau komputer network untuk berbagi data. Itu ini yang saat hasil yang dari satelit itu dibagikan ke bumi ya. Pembagian datanya kalau zaman dulu itu menggunakan mail itu maksudnya surat ya, jadi udah tercetak. Nah, kalau yang digital itu bisa menggunakan telemetri. Zaman dulu telemetri ya, Anda tidak kenal ya. Telepon lens atau komputer network bisa menggunakan jaringan internet, sehingga rekan-rekan kemarin kayak download
hasil citra satelit kemarin itu bisa di-download dengan jika ada jaringan internet ya. Itu karena kenapa menggunakan yang digital ya. Enaknya yang menggunakan digital itu ya, karena tersimpan datanya. Display soft copy-nya ini pakai project slide atau slide yang diletakkan satu persatu itu ya. Anda tidak kenal lagi ya. Itu kayak zaman dulu itu apa ya istilahnya, Bapak lupa. Jadi satu persatu ini ada seperti lembaran hitam putih diletakkan, dipancarkan dengan apa namanya cahaya ya, kayak cahaya proyektor ini. Nah, kalau sekarang ini enak untuk tampilannya itu bisa di monitor Anda ya yang bentuk digital, bisa menggunakan ditampilkan menggunakan proyektor, televisi ya. Di HP Anda pun bisa kan. Nah, enaknya. Kemudian untuk display hard copy-nya ini menggunakan print apa namanya? Kalau zaman dulu itu kalau untuk ini apa namanya itu? Roll tadi ya, film tadi itu kalian kenal istilah dicuci enggak? Nyuci foto. Ya. Dia makanya menggunakan metode itu. Kalau sekarang kan diprintkan. Ya, kalau mau di apa namanya, kalau mau di cetak ya, cetak dalam hard copy, langsung diprintkan menggunakan print, bisa berupa printer inkjet ya, menggunakan tinta atau menggunakan bubuk ya, laser ya, printer laser. Jadi lebih cepat ya ininya. Jadi ini adalah perbandingan antara kimiawi dengan yang menggunakan digital ya. Data fotogrametrik multisaluran agak lebih sukar dikalibrasi ya, yang secara radiometrik. Data tersebut dihasilkan dengan proses kimia. Ini yang kimiawi ya. Kalau yang secara digital itu mudah dikalibrasi. Kalau yang secara kimiawi itu susah dikalibrasi ya. Jadi kan kalau yang menggunakan reaksi kimia zaman dulu tuh susah dikalibrasi ya. Kemudian multispektral yang ini digital itu dikirim ke stasiun bumi secara elektronik ya. Ini mudah. Kemudian multispektral scanner data numerik berisi data numerik analisis multisaluran tidak sulit. Tadi yang pakai 010101 ya, pakai data digital atau data binar ya. Kalau fotografik itu susah ya. Yang menggunakan kimiawi maksudnya. Di sini fotografik di sini maksudnya fotografi yang menggunakan roll film tadi. Maksudnya yang menggunakan kimiawi. Nah, Anda mungkin tidak kenal lagi ya. Nah, ini prinsip operasional multispektral scanner. Jadi multispektral scanner akan menghasilkan citra 2 dimensi hasil perekaman objek permukaan bumi sepanjang jalur satelit. Jadi sensornya ini citra satelitnya nanti dia akan mengelilingi bumi ya. Ini di lintasannya. Nah, ini lintasannya. Kalau dia ke sini, nanti lintasannya ke sini. Nanti dia muter lagi, balik lagi, dia sudah kembali balik lagi itu ke lintasan yang kedua yang sini. Nah, nanti balik lagi kembali ke lintasan yang ini. Nah, kalau Anda lihat di ini apa namanya, bentuknya itu sebenarnya dia bukan segi 4 ya. Kalau pixel itu kan segi 4 ya. Grid itu yang terkecil itu segi 4. Sebenarnya dia bulat. Yang ditangkap. Nah, cara penyiamannya itu ada, ini masih metode lama, ada yang Wishbone, ada yang Pushbroom. Nah, yang metode lama Wishbone itu kayak menyapu. Nah, nanti Bapak tunjukkan. Ada yang long track scanning, Pushbroom. Nah, yang Wishbone ini dia satu ya. Nah, ini misalkan satu scene citra satelit ya. Nah, jadi dia ngambilnya pixel per pixel. Dari ini pixel pertama ke pixel ini ya, yang Wishbone ini ya, dia kayak menyapu ya. Kemudian ke pixel yang ini ya, pixel yang ini satu persatu. Pixel yang ini, pixel yang ini, pixel yang ini ya, sampai nanti kembali
terakhir ke pixel yang terakhir, yang ini. Nah, di satu barisan itu saja. Nanti kembali lagi ke sini. Nah, capek kan? Tapi ini teknologi ini sudah tidak digunakan lagi, jadi sudah apa ya? Udah jadul lah ya. Kenapa? Karena dia sistemnya menggunakan cermin, ya. Jadi untuk mendapatkan pantulan dari sinar matahari tadi ataupun pantulan objek ini, objek yang ada di bumi, dia menggunakan cermin seperti ini. Nah, muter. Nanti ada fotonya ya, Bapak tampilkan. Muter seperti ini. Nah, nanti kembali lagi muter ke apa namanya, ke bagian sini. Nah, beda dengan yang push broom, dia langsung sekaligus satu lintasan ini langsung diambil sejepret sekali. Satu lintasan ini diambil jepret sekali, ya. Nah, jadi seperti orang apa namanya, apa ya istilahnya, kayak serokan ini air itu, tahu kan? Nah, kayak dia ngedorong seperti itu. Jadi satu baris langsung diambil, langsung ngerekam, cepat langsung dapat, ya. Sehingga apa? Di satu baris ini nanti waktunya sama, ya. Beda dengan push broom. Kalau push broom yang teknologi yang lama, nanti di ini ya, di apa namanya, di pixel yang ini dengan pixel yang ini perekamannya, waktu perekamannya nanti berbeda. Ya, karena dia satu persatu kan, ngambil di sini mungkin jam 17.45 sampai ke sini 17.46. Apa yang terjadi akan berbeda nanti ya, ya informasinya. Bisa jadi dalam rentang waktu 1 menit itu, misalkan ya, ini Bapak tidak tahu perbedaan waktunya. Bisa jadi di rentang 1 menit itu ada satu wilayah yang kena bom, misalkan, hilang tiba-tiba kan. Kalau yang ini satu baris langsung jepret sekali, langsung ditangkap. Ya. Ini kemudian yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu setiap baris itu sama waktunya. Nah, yang push broom itu pakai namanya scanning mirror, yang tadi pakai ini ya, pakai apa namanya, bisa Bapak katakan tuh cermin. Ini nama ininya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Mana ini? Nah, ini cerminnya. Nah, jadi cermin ini berputar, dia ngambilnya satu persatu seperti ini. Nah, jadi scanningnya kalau misalkan ini jika diletakkan di dalam pesawat ya, dia satu persatu ngambil ke sini ini, nah kan? Nah, kenapa? Karena cerminnya itu berputar. Itu teknologi lama lah ya. Kita ada ini lagi. Nanti cermin ini akan memantulkan ke optik di sini. Nah, apa namanya, diteruskan ke kisi dikroik di sini. Nah, sebagian ya, ini adalah sensor salurannya. Nah, untuk yang sinar yang tampak itu akan dipantulkan ke sini, kemudian dipantulkan lagi ke prisma, dibagi. Jadi red, green, dan blue tadi itu dipecah di prisma, ya, baru diteruskan ke saluran-saluran ini. Nah, sedangkan inframerah itu langsung diteruskan ke sini. Nanti barulah disimpan secara elektronik ya. Nah, kalau sekarang ini tidak ada lagi perekam pita ya. Nah, itu metode yang jadul dulu ya. Tapi kalian harus ngerti ya, apa ya? Ya setidaknya tahu lah ya bagaimana cara kerjanya. Nah, kemudian bentuknya itu tidak segi empat tapi bulat seperti ini ya, karena dia cerminnya bulat bentuknya sebenarnya. Nanti baru itu evolve namanya. Itu baru nanti dikonversi jadi segi empat. Nah, evolve ini yang semakin kecil evolve-nya ataupun ininya, resolusi spasialnya itu akan semakin besar ya. Jadi kalau dia nangkapnya jepret langsung besar seperti ini di luar ini, nanti resolusi spasialnya semakin kecil ya. Nah, sedangkan yang metode
push broom yang seperti ini ya. Nah, itu dia langsung, ini adalah ininya lintasannya ya. Ini adalah lintasannya, ini setiap pikselnya. Jadi dia ini misalkan mataharinya dipantulkan ke sini, langsung seluruh yang satu baris ini dipantulkan ke optik ya, optik langsung menangkap, langsung diteruskan ke namanya linear detector array. Ini nama alatnya, linear detector array, langsung ditangkap oleh ini sesuai dengan banyak piksel yang akan ditangkap. Di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka di sini akan ada 8 sensor langsung menangkap sekaligus dalam satu jalur yang sama. Nah, jadi tidak ada perbedaan waktu di sini antara piksel yang ini dengan piksel yang ini. Cepat langsung ditangkap. Nah, nanti dia langsung maju lagi ke depan. Ya, ke depan sini ataupun ke belakang sini. Nah, ini wishbone tadi yang Bapak ini kan ya. Oh, ini resolusi spektral. Nah, ini. Nah, ini adalah perbandingan resolusi spasial yang bisa Anda lihat ya. Misalkan yang ini adalah resolusi spasial dengan resolusi spasialnya 10 meter kali 10 meter, atau kalau dirubah ke piksel itu 160 piksel kali 160 piksel. Jadi jumlah pikselnya itu banyak ya. Jumlah grid ataupun yang segi empat ini banyak ya. Jadi sehingga dia rapat. Nah, karena kan pada dasarnya itu foto itu menduga-duga. Lekukannya mana ya? Oh, Bapak ada nggak? Oh, udah ada. Bapak tampilkan. Nah, Bapak gambar saja ya. Nah, misalkan untuk menggambar lekukan wajah Anda ya, seperti ini. Nah, ini misalkan bentuk wajah Anda ya. Jadi misalkan ini ya, seperti ini ya. Untuk menggambar lekukan ini sebenarnya dia mengira-ngira. Bentuknya sebenarnya segi empat seperti ini. Nah, pikselnya, piksel by piksel. Nah, sehingga apa? Jika pikselnya semakin banyak, untuk mengkirakan lekukan ini dia semakin halus ya. Jadi pikselnya kalau semakin kecil seperti ini, nah lekukannya itu semakin terlihat halus gitu. Sehingga dia foto tadi mengira-ngiranya lebih baik. Sehingga apa? Tapi jumlah pikselnya semakin banyak dan tempat penyimpanannya itu semakin besar. Coba Anda bandingkan kamera HP Anda ya yang sekarang itu sampai berapa megapiksel? Berapa megapiksel? Kalian paling tinggi berapa sekarang? 50 megapiksel. Nah, 50 megapiksel artinya itu bisa menampung 50. Nah, 1 mega itu ini 1 kilo itu 1. Nah, 50 juta piksel dalam satu scene satu scene layar Anda itu ada 50 juta piksel. 50 juta kotak-kotak itu. Sehingga apa? Bentuk wajah Anda itu sangat halus sekali terlihat. Padahal kalau Anda zoom in, zoom terus sampai mentok ya, itu akan ada terlihat kotak-kotak. Nah, sehingga apa? Nah, kalau misalkan Bapak bandingkan dengan foto yang ada di sini, ya, tampaknya sangat terlihat sekali. Ini jelas. Ya. Nah, wajah Anda juga semakin jelas, ya. Nah, yang Bapak ceritakan dulu, misalkan pikselnya banyak,
jerawat-jerawat Anda itu juga akan terlihat lebih jelas ya. Nah, saat diedit terlihat wajah Anda putih, tidak ada jerawat, itu sebenarnya mengurangi jumlah pikselnya. Ya, kualitasnya menurun malahan. Cuman kalau untuk di fotografi jumlah piksel, jadi kualitas foto itu tidak hanya bergantung kepada jumlah pikselnya, tapi juga banyak ya faktor-faktor yang lain, pencahayaan, teknik dalam mengambil foto itu apa namanya akan mempengaruhi ya. Nah, ini perbandingan yang 20 meter kali 20 meter. Kalau dikonversi itu 80 piksel kali 80 piksel. Nah, semakin buram kan? Nah, ini semakin buram, kalau ini semakin jelas. Nih kelihatan nih. Misalkan satu objek ini saja. Nih, objek si gedung ini. Nah, ini terlihat ya. Bisa terdeteksi. Saat dirubah ke resolusi 20 meter kali 20 meter, nah ini udah mulai ini nih. Nah, kayak blur dan bentuk segi empatnya itu tidak terlihat lagi. Kenapa? Dia apa namanya sensornya itu menangkap ininya, apa namanya mengira-ngiranya itu sudah susah ya. Karena jumlah pikselnya semakin sedikit. Kalau 80 kali 80 kan sekitar 6.400 piksel kan. Nah, sedangkan yang ini 16 kali 16 sekitar 25.600 piksel jumlahnya. Nah, bergeser lagi kalau resolusinya 40 meter kali 40 meter lah makin tidak terlihat jelas lagi. Nah, ini masih ada lah ya putihnya. Ini nah makin tidak jelas ya. Dalam satu scene ini ada 40 piksel kali 40 piksel. Nah, jika resolusi spasialnya Bapak hilangkan lagi ke 80 meter kali 80 meter, nah tidak jelas ya. Banyak mozaik seperti ini, seperti mozaik ya, di sensor ya. Banyak sensor-sensor seperti ini berkata Anda. Nah, ini perbandingan daripada ukuran piksel atau resolusi spasialnya. Kenapa ketawa dia bilang sensor? Ya. Jadi ini resolusi spasial ya yang mengacu kepada ukuran objek terkecil ya, smallest object yang bisa dipisahkan ya atau bisa diidentifikasi ya. Ini kan rumah ya. Ini misalkan gedung ya. Dia bisa memisahkan gedung yang ini dengan yang ini. Dia bisa mengidentifikasinya itu lebih presisi, lebih akurat ya. Nah, jika resolusi spasialnya itu dikurangi ya. Nah, dia tidak bisa memisahkan apa namanya atau mengidentifikasi suatu objek ya. Karena tidak jelas lagi yang ada di permukaan on the ground ya. Nah, jadi di dalam digital image ataupun citra digital ya, resolusi itu dibatasi oleh ukuran piksel. Nah, semakin besar ukuran pikselnya, misalkan yang ini 20 meter, 80 meter, 40 meter, semakin besar semakin tidak tidak tinggi resolusinya ya. Jadi tidak tajam. Tapi semakin kecil ukuran pikselnya, ya 10 meter, itu semakin tajam, arti resolusi spasialnya semakin tinggi. Jadi Anda jangan bangga ya dengan kamera di HP Anda itu yang membuat Anda cantik ataupun ganteng. Ya, sebenarnya resolusinya itu dikurangi. Ya, yang tadinya misalkan ada 50 juta piksel dalam satu foto itu dikurangi jadi 25 juta piksel ataupun bahkan 1 juta piksel. Apa 1 juta piksel itu sama dengan kamera 1 megapiksel. The smallest resolvable object ya. Jadi objek terkecil itu bisa dipecah ataupun diidentifikasi lebih kecil lagi dan tidak bisa lebih kecil lagi daripada pixel size. Artinya
apa namanya, objek yang lebih kecil daripada pikselnya itu tidak bisa teridentifikasi, ya. Ya, silakan. Nah, ini ada juga yang namanya, ya Bapak kurang satu lagi ya, resolusi radiometrik ya. Resolusi radiometrik itu adalah kemampuan sensor untuk mengukur kekuatan sinyal atau kecerahan daripada objek atau gradasi warnanya. Jadi gradasi warnanya itu dibagi dalam 8 bit, 6 bit, 4 bit, 3 bit, 2 bit, 1 bit ya. Nah, bit-bit ini adalah apa ya? Di dalam digital kamera apa ya? Bapak bilang itu image atau citra digital, dalam processing citra digital, warna itu diwakili dengan angka sebenarnya. Dari 0 sampai dengan seterusnya. Gradasi warnanya. Gradasi ya, bukan warna ini, warna hijau, merah, kuning, biru, bukan ya. Gradasi warnanya. Dari yang terang sampai yang kegelap. Nah, kayak ini kan. Ini kan hitam putih nih. Nah, dari hitam yang tulen sampai dengan putih yang terang itu dipisahkan, diwakili oleh angka. Karena sebenarnya ya dalam digital image atau digital image processing atau proses citra digital itu komputer itu tidak mengenal yang namanya merah, hijau, biru ataupun dari yang hitam tulen sampai dengan putih apa namanya beneran ya sampai putih terang itu tidak bisa ya. Dia hanya diwakili oleh angka-angka sehingga bisa diproses oleh komputer. Nah, jumlah angka ya itu akan memperlihatkan resolusi radiometrik yang bisa diinikan. Jika 8 bit itu artinya 2 pangkat 8. Pengertian 8 bit itu 2 pangkat 8. Artinya dia bisa mengenali gradasi ataupun gradasi warnanya 256 gradasi warna. Dari yang hitam tulen sampai yang putih ya, hitam putih. Ingat, ini setiap sensor ya. Jadi sensornya kan beda-beda nih. Ini multispektral ya, bukan kamera HP Anda ya. Nah, jadi ini anggap saja misalkan saluran biru saja. Dia akan bisa menangkap ataupun membedakan warna gradasi warna sampai 256 warna kalau 8 bit. Artinya itu diwakili oleh angka 0 sampai 255 gradasi warnanya. Nanti Bapak tunjukkan di lab ya. Kalau di sini tidak akan terbayangkan. Nah, 6 bit itu 2 pangkat 6, artinya 64 level atau tingkatan gradasi warna 4 bit. Nah, ini semakin kecil, nah semakin gradasi warnanya tuh semakin sedikit ya, yang bisa dibedakan. Nah, misalnya kan ini sampai 2 bit. Nah, bandingkan dengan 8 bit. Beda enggak gradasi warnanya yang ditangkap? Ya, beda ya. Nah, sampai 1 bit. 1 bit itu hanya hitam putih, udah. Ya. Nah, 1 bit, 2 pangkat 1. Artinya. Nah. Jadi gradasi warna yang bisa ditangkap itu kecil ya, sedikit. Dia hanya tahunya hitam putih aja lah, tidak tahu warna yang lain. Nah, mata manusia Bapak lupa itu berapa bit, berapa gradasi warna yang bisa dibedakan. Itu ada juga. Nah, resolusi temporal tadi yang Bapak bilang waktu revisitnya. Nah, waktu kembali ke tempat semula. Nah, misalkan dari sini ya, ini Indonesia nih. Nah, untuk kembali ke sini dia perlu waktu 16 hari. Ini jalur lintasannya. Jangan bayangkan ini jalur lintasannya kok kayak huruf S seperti ini. Ini adalah bentuk bumi yang diproyeksikan ke dalam bidang datar. Jadi arah lintasannya seperti ini, ya. Tapi kalau dia bentuknya bulat, nah ya seperti ini jadinya. Sit, ya. Kembali lagi ke sini kan. Nah, ke sini ya. Nah, lintasannya seperti itu.
Sehingga kalau digambarkan ke bidang datar seperti ini arah lintasannya. Nah, landside itu perlu 16 hari. Spot itu perlu 28 hari untuk tempat semula. Jadi semakin cepat ya dia kembali, itu semakin tinggi resolusi temporalnya. Ini arah lintasannya ya di bawah di permukaan bumi. Kemudian dalam pengambilan citra satelit itu dikenal nama inclination ya. Jadi apa namanya derajat ya, derajat daripada pengambilan dengan apa namanya kamera ataupun ininya. Kemudian waktu matahari rata-rata di sini ya di garis khatulistiwa. Kemudian arah perjalanannya dan periode orbitnya, waktu orbitnya 98,8 menit. Nah, itu harus dikalkulasi semua ya. Kenapa? Karena nanti hasil citranya nanti akan berbeda ya. Jadi orbit sunchronos atau orbit satelit mengelilingi bumi yang sinkron dengan posisi matahari pada bumi berotasi. Satelit selalu melewati ekuator pada waktu matahari lokal ya. Artinya jangan sampai nanti dia melewati wilayah tersebut pada saat mataharinya tidak ada. Kan kita mengandalkan sinar matahari ya untuk yang aktif, yang pasif ya, yang pasif. Nah, kalau sinar mataharinya tidak ada, hitam semua kan, tidak tertangkap. Nah, kalau ini jenis-jenis citra satelit ya, ada Landsat ya, kemudian macam-macam ya. Ada ini daftarnya Eros, ini yang lama ya, Vivid, Darsat, macam-macam. Ini adalah resolusi spasialnya. Nah, ini di Bennett ya, karena Israel yang punya. Nggak ya, Bapak bercanda aja ya. Nah, ini punya India kayak IRS, kemudian punya, kalau kita punya satelit merah putih sekarang. Itu 15 meter kali 15 meter resolusinya untuk deteksi kebakaran biasanya dipakai. Nah, ada ALOS dari Jepang ya. Kemudian IKONOS dari USA dan macam-macam. Nah, rekan-rekan harus bisa ataupun harus sebelum menggunakan citra itu ya kalian harus cek dulu resolusi spasial temporal, resolusi radiometriknya, resolusi apa namanya spasialnya itu berapa, sesuai tidak dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda untuk melihat ataupun membuat indeks kesehatan tanaman, artinya yang Anda perlukan adalah spektral yang tinggi ya, artinya panjang gelombang yang ditangkap atau sensor yang digunakan itu banyak ya. Tapi kalau untuk melihat objek atau mengidentifikasi objek secara visual, resolusi spektralnya itu tidak perlu diperhatikan. Yang penting spasialnya, objek terkecil yang bisa dideteksi. Nah, jadi kalian harus lihat dulu spesifikasinya ya. Nah, kalau mau melihat apa namanya tren perubahan ya bumi secara cepat dalam waktu per hari ataupun waktu misalkan per 7 hari atau 15 hari. Nah, itu yang dilihat resolusi temporalnya. Nah, jika kalian kan mau melihat misalkan ngecek pekerjaan di suatu lokasi kan ya. Kalau Anda di sawit misalkan Anda mau lihat bagaimana progresnya progres pengerjaan sawit yang ada di lokasi tersebut. Itu harus dicari resolusi temporal yang tinggi ya. Jadi tahu hari pertama berapa yang terkerjakan, hari kedua berapa, hari ketiga berapa, tanpa Anda harus turun ke lapangan. Santai di rumah kan, ngerokok, yang cowok ngerokok kan, bagi yang cewek sambil nonton drama Korea. Ini untuk melihat ininya, citranya ini drama Korea kan.
Wes, multi kan bisa ini kan multi apa ya? Apa multitasking, bukan multi talenta ya. Nah, oke, terima kasih ya karena terlihat sudah agak gelisah ya wajah-wajahnya ini ya.